pagi. Hari ini saya ingin mengawali dengan berbagi informasi yang saya dapatkan, melanjutkan informasi yang kemarin. Kalau kemarin tentang bawang putih, kali ini mengenai bawang hitam. Bawang hitam adalah makanan hasil fermentasi dari bawang putih dengan tingkat suhu dan kelembapan yang berbeda. Karena ada proses fermentasi di sini, maka kandungan bawang hitam juga sangat berbeda dengan kandungan bawang putih. Bawang hitam dapat kita miliki dengan proses yang cukup panjang, sekitar 30-90 hari atau 1 hingga 3 bulan. Kita bisa menggunakan rice cooker, oven, atau juga kompor biasa. Jadi kalau kita pakai rice cooker, kita taruh bawang putih itu yang masih dengan kulitnya. Baik itu kita kupas sedikit, yang penting masih ada kulitnya di luar dari bawang putih itu. Kita taruh di dalam rice cooker, lalu kita tekan rice cooker itu dengan mode warm atau penghangat selama 1 hingga 3 bulan. Cukup panjang ya. Jadi kalau memang kita mau gunakan rice cooker, biarlah kita memiliki lebih dari 1 rice cooker, karena satunya kan kita gunakan untuk masak nasi. Atau kalau memang cuma punya 1 rice cookernya, kita gunakan untuk bawang putih di rice cooker tersebut, lalu kita masak nasi dengan cara dikukus di kompor. Bisa juga. Kalau menggunakan oven, kita taruh dengan menyalakan api yang kecil selama waktu yang sama tadi. Lalu jika menggunakan kompor, kita gunakan teflon yang bertutup juga dengan api yang kecil. Tapi kalau kita tidak mau menunggu begitu lama hingga 1-3 bulan, dapat juga secara instan kita cari saja di marketplace, kita langsung beli, atau mungkin ada juga yang menjualnya di kota kita masing-masing. Untuk rasanya, saya pernah makan bawang hitam ini dikasih oleh salah satu anggota jemaat. Rasanya itu ada asamnya, ada manisnya, seperti sedikit mirip dengan asam Jawa. Saya biasanya makan itu seperti cemilan saja, dimakan sendiri. Tapi bisa juga kita campur makan dengan nasi. Bawang hitam ini ternyata setelah diteliti, ditemukan memiliki kandungan antioksidan 2 kali lebih besar dibanding dengan bawang putih biasa. Antioksidan sendiri bermanfaat untuk menjaga sel tubuh kita dari paparan radikal bebas yang bisa menyebabkan berbagai penyakit. Luar biasa, bawang hitam yang kecil tapi sangat bermanfaat untuk melindungi sel tubuh kita dari penyakit yang begitu banyak saat ini. Inilah informasi yang saya syukuri atas berkat Tuhan dari ciptaannya bawang putih yang dapat juga kita fermentasikan. Mari kita terus bersyukur, mulailah dari hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baik, mari kita lanjutkan untuk bacaan renungan pagi kita hari ini di tanggal 26 Agustus dengan judul Kita harus memikul salib kita tiap hari. Ayat intinya tertulis dalam Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Penjelasannya, hanya kuasa salib saja yang dapat memisahkan manusia dari persekutuan dosa yang kuat. Kristus memberikan dirinya untuk menyelamatkan orang berdosa. Mereka yang dosanya diampuni, yang mengasihi Yesus akan disatukan dengan Dia. Mereka akan memikul kuk Kristus. Kuk ini tidak menghambat mereka, tidak pula membuat hidup peribadatan yang tak memuaskan. Tidak. Kuk Kristus adalah sangat bermakna dan bahwa hidup Kristiani menjadi satu kesukaan dan kesenangan. Umat Kristen harus bersuka cita merenungkan apa yang Tuhan telah lakukan dengan menyerahkan putra tunggalnya mati bagi dunia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mereka yang berdiri di bawah panji yang berlumuran darah Raja Immanuel adalah prajurit yang setia dalam pasukan Kristus. Mereka harus selalu setia dan jujur. Banyak pemuda yang mau menjadi relawan berdiri dengan Yesus, Pangeran Kehidupan.
Tetapi jika mereka mau terus berdiri bersama Dia, mereka harus selalu memandang kepada Yesus, menerima perintah-perintah dari kapten itu. Mustahilah mereka dapat menjadi prajurit Kristus jika mereka masih terlibat dalam persekutuan setan dan mendukung pihaknya, karena dengan demikian mereka menjadi musuh Kristus. Mereka akan mengkhianati kepercayaan yang suci. Mereka akan membentuk mata rantai antara setan dan prajurit-prajurit sejati, sehingga melalui agen-agen hidup ini, musuh selalu bekerja untuk mencuri hati prajurit Kristus. Salib harus dipikul dan ditanggung tanpa persungutan atau keluhan. Dalam tindakan mengangkatnya, engkau akan menemukan bahwa itu mengangkatmu juga. Engkau akan menemukannya hidup dengan kemurahan, belas kasihan, dan kasih yang penuh simpati. Melalui memikul salib, pengalamanmu bisa sedemikian rupa sehingga engkau dapat berkata, "Aku tahu bahwa penebusku hidup, dan karena Dia hidup, aku akan hidup juga." Betapa hebatnya jaminan ini. Aplikasinya baik kita hari ini, saya juga kembali ditegur bahwa setiap hari ketika memikul salib, janganlah saya mengeluh ataupun bersungut. Mari kita sama-sama belajar untuk hal ini. Karena dengan memikul salib, bacaan kita menyebutkan itu juga mengangkat beban hidup kita. Jadi mari kita lalui setiap hari, kuk yang telah Tuhan berikan itu adalah ringan, Alkitab bilang, ketika kita selalu berpegang kepada Tuhan. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Untuk menutupnya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami kembali datang pada pagi hari ini, memohon pertolongan dari Tuhan satu-satunya sumber kekuatan kami. Kami tahu Bapa tidak mudah untuk melalui setiap hari di mana setan semakin rajin untuk menjatuhkan kami, tapi kami juga harus memiliki pilihan dan kemauan untuk lebih semangat lagi mencari Tuhan, karena hanya dengan memandang kepada Tuhan, kami dapat melalui segala pergumulan kami. Kami rindu Tuhan untuk mengangkat kuk ini dengan suka dan rela, dengan sukacita dan kesenangan. Biarlah khususnya sepanjang hari ini, dalam aktivitas kami, Tuhan akan turut mencurahkan berkat yang melimpah, sehingga itu pun dapat membantu kami sendiri, keluarga, dan juga jemaat, serta orang-orang lain di luar sana. Kami juga dapat membantu pekerjaan Tuhan. Ketika masing-masing kami bergumul dengan sakit penyakit dan hal yang lainnya, biarlah Tuhan akan terus bisikan dalam hati pikiran kami, bahwa Tuhan berjanji akan melewati segala sesuatunya bersama dengan kami. Kami juga mohon kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuni setiap pelanggaran kami. Inilah doa dan pengharapan kami Bapa, di dalam nama Yesus kami bawa doa ini. Amin. Terima kasih banyak, mari kita lanjutkan pelajaran kita, bertemu kembali esok hari. Jika ada di antara Anda ada yang ingin didoakan, mari tuliskanlah usulan doa Anda di kolom komentar di bawah ini. Sampai berjumpa lagi, tetaplah jaga kesehatan kita, dan mari kita terus semakin rajin untuk berdoa. Tuhan memberkati. Amin.